A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat kisah ibrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan mendengarkan lanjutan kisah antara Langit dan Aleta, yang dimana mereka berdua sudah sampai di apartemen. Dan apa yang mereka lakukan di sana tentu membuat kita penasaran. Namun tentu yang penting kita renungi di balik kisah ini adalah bagaimana seorang mahasiswa dan mahasiswi mempertahankan harga diri mereka masing-masing. Dan tentu kisahnya bikin penasaran banget ya, terkait Habib Zaidan dan Ning Umi Laila. Sekali lagi ini hanya sebatas magnet saja supaya kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa soleh dan solehah seperti mereka. Termasuk juga semoga pada kesempatan ini kita bersedia membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yuk, mari kita dengarkan. Ucap Aleta sambil menunjuk ke arah langit. Bener mas. Wah jangan-jangan masnya mau macem-macemin mbaknya ya. Tuduh dua orang tersebut. Langit menatap kedua orang yang ada di hadapannya dengan tatapan tenang, lalu menggelengkan kepalanya, tanda bahwa ucapan Aleta tidak benar. Aleta kembali bersuara. Bener pak, dia paksa saya masuk ke dalam sana. Jawab Aleta berusaha meyakinkan kedua orang tersebut. Bohong pak. Dia adik saya. Dia mau mangkal di jalanan. Makanya saya bawa ke sini. Dan dia berbohong supaya dia terbebas dari saya dan dia bisa dengan bebasnya ngelakuin hal aneh di luar sana. Ucap Langit dengan santainya. Kalau nggak percaya saya bisa telepon mama saya supaya bapak percaya kalau dia ini adalah adik saya. Lanjutnya, dua orang tersebut pun saling berpandangan. Kemudian meminta maaf dan pergi meninggalkan Langit dan Aleta. Kurang ajar memang si Langit. Masa Aleta dikatain mau mangkal di pinggir jalan? Langit kembali memegang pergelangan tangan Aleta. Kini gadis itu pun hanya bisa menurut dan mengikuti langkah lebar Langit karena percuma juga dia teriak minta tolong kalau pada akhirnya dia juga yang dipermalukan. Masuk ke dalam lift. Langit menekan angka ketiga. Saat sampai Aleta dan Langit pun berjalan dan berhenti di kamar dengan nomor 303. Langit menempelkan kartu akses untuk membuka pintu dan pintu pun terbuka lebar. Pria itu melangkahkan kakinya memasuki unit tersebut. Sedangkan Aleta masih berdiam diri di depan pintu masuk. Mau ngapain ya Kak Langit masuk ke dalam? Gumam Aleta. Masuk, teriak Langit dari dalam. Ide brilian gadis itu pun muncul seketika. Aha, aku punya ide, ucap Aleta sambil membalikan badannya. Dia jalan mengendap-endap supaya derap langkahnya tidak terdengar sampai ke dalam. Teriak Aleta saat tangannya ditarik secara tiba-tiba oleh Langit dan langsung dibawa masuk ke dalam apartemen. Tiug! Langit mendorong tubuh Aleta sampai membentur dinding dan mengukung tubuh gadis itu hingga tidak ada jarak di antara mereka. Kakak mau nenegram ngapain? Tanya gugup Aleta. Jangan coba-coba lari. Misik Langit tepat di dekat telinga Aleta. Tubuh Aleta langsung mematung dan kini matanya sudah berembun. Kak jangan macem-macem. Aku teriak ya biar semua orang dengar. Ancam gadis itu dengan suara bergetar. Teriak aja. Titahnya santai. Kepala Aleta menunduk. Kini terdengar suara isakan. Dan ternyata gadis itu sudah menangis. Kak jangan apa-apain aku. Aku tinggal sendiri di kota besar ini. Kakak gak kasihan sama aku? Ucapnya sambil terisak. Tangan Langit terulur dan menyentuh dangu Aleta. Diangkatlah wajah gadis itu yang kini sudah penuh dengan air mata. Bahkan ingusnya pun juga ikut keluar. Tatapan penuh memohon Aleta tunjukkan berharap Langit akan merasa iba dan membebaskannya. Aleta dibuat panik lagi ketika pria itu malah memajukan wajahnya sambil menatap dalam manik Aleta. Perlahan Langit memiringkan wajahnya hingga terasa deru nafas Langit menyapu wajah gadis itu. Refleks Aleta malah memejamkan matanya. Hayo lo mau ngapain? First kiss. Aleta dibuat panik lagi ketika Langit memajukan wajahnya sambil menatap manik Aleta dalam. Perlahan pria itu mulai memiringkan wajahnya. Sampai terasa deru nafas Langit menyapu wajah Aleta.
Wajah pria itu semakin dekat. Sontak Aleta pun refleks memejamkan matanya. Cup. Sebuah ciuman singkat mendarat tepat di bibir pink Aleta. Jangan berharap lebih, bisik Langit tepat di samping telinga Aleta. Sesudah melakukan hal tersebut, pria itu pun melepaskan kukungannya. Kemudian berjalan santai ke arah sofa, lalu mendudukkan dirinya di sana. Kalangi itu, teriak Aleta ketika dia baru sadar dari syaknya. Ciuman pertama aku. Gumam Aleta sambil menyentuh bibirnya. Apa maksudnya jangan berharap lebih? Emangnya aku berharap apa? Dasar mayat hidup, gak jelas. Suat Aleta sambil berjalan ke arah sofa. Loh, sekarang bersihin sana seluruh ruangan ini. Titah pria Holmes yang sudah mencuri first kiss-nya. Apa, bersihin gimana maksudnya? Jawab Aleta bingung. Mulai sekarang lo jadi babu gue selama 1 bulan. Ucap Langit dengan santainya. Apa-apa, kik Aleta? Nah, enggak. Gak mau, Kak. Aku gak lagi cari kerjaan. Lanjutnya sambil menggelengkan kepala. Lo lupa gue tadi udah bantuin lo. Ucap Langit sambil menunjukkan story Instagramnya. Seketika mulut Aleta pun bungkam. Gadis itu pikir Langit ikhlas bantuin dirinya supaya tidak mendapatkan hukuman menangkap kodok 5 biji. Tapi Kak, aku kan setiap hari kuliah. Lagi pula aku pikir kakak ikhlas bantuin aku tadi. Jawab lesu Aleta. Di dunia ini gak ada yang gratis. Sahut Langit. Lo bersihin apart gue setelah lo balik kuliah. Aleta pun diam dan memilih mengangguk. Gadis itu gak mau cari masalah. Dia lebih baik menurut. Lagi pula hanya 1 bulan kan, pikir Aleta. Ya udah, cuma 1 bulan kan, Kak? Aleta pun mulai membersihkan ruangan tersebut. Dimulai dari dapur, ruang tamu, dan yang terakhir adalah kamar. Tapi sebelum Aleta memegang knop pintu, suara lantang Langit terdengar lebih dulu, sehingga membuat pergerakan gadis itu terhenti. Kamar gak usah. Aleta hanya membalas pria itu dengan anggukan, lalu melirik ke arah jam dan ternyata sudah menunjukkan jam 6:30. Kalau gitu aku pulang ya, Kak. Udah gelap. Ucap Aleta sambil berjalan ke arah sofa untuk mengambil tasnya. Gue antar. Gak usah. Aku bisa naik ojek. Tolaknya. Sika, gue gak terima penolakan. Langit langsung berjalan dan mendahului Aleta. Kini mereka pun telah sampai di basement. Langit langsung masuk ke dalam mobilnya dan disusul oleh Aleta. Mobil pun melaju keluar dari area apartemen. Di dalam mobil hanya ada keheningan. Aleta yang capek habis bersih-bersih apart pun malah tertidur. Setelah menempuh perjalanan sekitar 15 menit, kini mobil itu pun telah terparkir rapi di halaman kosan Aleta. Sebelumnya, tadi gadis itu sudah memberitahu alamat kosannya. Lokasinya pun cukup nyaman karena ada di depan jalan besar yang bisa dimasuki mobil, ya meskipun bukan jalan utama. Tidak merasakan pergerakan apapun dari samping. Kini pria itu menoleh sedikit untuk mengecek apakah gadis itu pingsan atau sedang bersemedi. Tidur ternyata. Gumam Langit. Hei bangun. Langit membangunkan Aleta sambil sedikit menggoyangkan bahunya. Yuga, udah sampai ya, Kak? Tanya Aleta sambil mengucek-ngucek matanya. Buruan turun. Iya. Bersambung ya sahabatku, dan nanti kita lanjutkan di konten selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.